Kalau dari segi ibadah Bapak dan Ibu, sholat berjamaah di situ menurut sebagian ulama sama. Sebab kita masih berada di tanah haram. Tetapi pahala orang yang ke Masjidil Haram tak sama jo pahala kita sholat di situ. Apa sebabnya? Orang yang ke Masjidil Haram langkahnya lebih banyak ke masjid. Dalam hadis Nabi, siapa yang pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, setiap langkahnya menggugurkan dosa. Langkah yang lain meninggikan derajatnya di sisi Allah. Semakin banyak langkahnya ke masjid, semakin banyak dosanya diampuni oleh Allah. Semakin jauhnya ke masjid, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita bersangka baik, mudah-mudahan Bapak dan Ibu di Siko tidak baik ke Masjidil Haram. Mungkin karena fisik kita enak dengan kondisi badan awak, mungkin dalam kondisi alun stabil. Yang lah balik melaksanakan umrah patang masih raki-saki, masih batuk-batuk. Ya mudah-mudahan dalam sehari dua hari kau bisa sehat. Amin ya Rabbal. Kalau kita lagi sehat Bapak dan Ibu, pailah ke Masjidil Haram. Enak, pilihlah waktunya, datang hari dah, kok ke maghrib sampai isya atau subuh. Enak. Tapi kalau awak sakit, jangan dipasuan pagi untuk sholat ke Masjidil Haram. Sebabnya puncak haji kita nanti di tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Bapak dan Ibu yang mau hormati, haji ko Bapak Ibu mungkin haji terakhir untuk awak. Enak. Kecuali kau banyak piti awak. Banyak piti bisa kita ambil haji plus, haji purada segala macamnya. Tapi bagi kita yang jamaah biasa, yang haji reguler, takkan mungkin kita mau ulang balik. Apa sebabnya? Pulang apa-apa ibu-ibu dari Makkah sekali ko 80 tahun menunggu baru boleh mendaftar beliau. Lah 80 tahun mendaftar menunggu lo siap tugas 26 tahun 30 tahun lalu mau alih. Jadi oleh sebab itu Bapak dan Ibu, haji nasakaliko kita jadikan haji yang pertama dan terakhir, dan kita jadikan haji yang mabrur. Amin ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu, kita meninggalkan kampung halaman kita, meninggalkan Padang, meninggalkan Bukit Tinggi, Solo, Pariaman, segala macam daerah kita, Bengkulu. Tetapi Bapak dan Ibu, ada yang selalu mengiringan awak. Anak tinggal di rumah, Karajo tinggal di rumah, Arato tinggal di rumah. Tetapi ada yang selalu mengikuti awak kemari. Siapa? Setan, iblis. Itu yang kemanggadu awak supaya haji awak tak menjadi haji mabrur. Awak sehat, awak kuat, tak ada halangan dah. Tak baik ke Masjidil Haram. Cuaca rancak, tak payah dah. Ada sebab alasan. Ada pengajian di Siko. Ada pengajian kultum. Mudah-mudahan dah lama dah. Ada kultum wak sudah Siko. Rasanya tak kama manga bagai dah. Mengapa capek-capek ke kamar? Kami nabe, kami TikTok, rasanya sisio wak ketua. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, itu bisikan-bisikan setan yang akan membuat kita lalai, yang akan membuat haji kita rusak. Bapak dan Ibu, satu ayat yang sering kita dengar dalam Al-Quran, yang biasa kita dengarkan dari ustaz-ustaz kita. Al-hajju asyuru ma'lumat, faman farada fihinnal hajja, fala rafasa, wala fusuka, wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bapak-bapak, Allah menjelaskan dalam pelaksanaan haji ko kita jangan sampai berbuat fasik, jangan kita berjidal. Nah, berjidal ko mana? Fasik ko mga.
kemudian kita berkata-kata yang barik akidah, berbicara yang sifatnya pornografi segala macam. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita ada yang berkeluarga kemari, punya istri, punya suami, itu pun kita harus berhati-hati. Jangan sampai biko kita terlibat dengan pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya kakidah-kidah, ataupun kita nanti suka berbantah-bantahan. Kita hati-hati di siko bapak, ibu-ibu, enak. Banyak hal yang membuat kita bisa bertengkar. Apakah masalah sandal yang ada di siko? Apakah masalah lift yang ada di siko? Apakah masalah jemuran awak di siko? Kita harus berhati-hati bapak-bapak, jangan sampai barang orang lain kita pakai. Ambo kemari jam 10 malam, 10 tak balik dari malam. Ambo tengok di situ tak ada orang lain, tak ada orang di musyawarah. Sementara sandal siko sambuh di situ, enak banyak. Satu sisi alhamdulillah banyak apa-apa ibu-ibu dan menjago itu, tidak mengambil barang orang lain. Maka ambo kumpulan sadonya yang di bawah tu, ambo letak dia teh. Jadi kalau apa-apa ada orang kehilangan sandal, ambil yang teh tu. Ambo kumpulan tadi tu. Nah, artinya tu ndak patuan le dah. Pilihan yang punya awak. Nah, kau ada sandal kita bapak ibu lain tarasonya, bantu samo. Itu yakinlah ndak awak punya tu lah. Mereknya samo. Enak. Biasa awak pakai nomor 40. Kini tak pakai rasanya sampai 39. Ndak awak punya dah. Balian siko balian. Letak saya di siko kat semalam, orang yang kehilangan juga mencari dah balian tu. Nah, jadi bapak dan ibu jadi tulis jemuran. Kau ada biko kain ihram awak samo. Enak, tapi punya orang lain. Nah, biko resikonya dalam pelaksanaan haji kita. Jadi bapak dan ibu kita hindari, kita latih diri awak sejak kini. Jangan sampai biko di Arafah, Muzdalifah, Mina kita tak biasa dengan sesuatu yang akan merusak ibadah haji awak. Suku berbantah-bantahan sejak kini mungkin bisa jadi tak bawa sampai ke Arafah. Jadi kegiatan kita kini ko bapak-bapak, ibu-ibu, kegiatan pra-armusna, pra-Arafah, Muzdalifah, Mina. Karena itulah puncak haji kita. Maka kita nanti dari puncak haji bapak dan ibu, tanggal 9 Zulhijjah setelah tergelincir matahari, kita berangkat ke Armusna tadi tanggal 8. Kemudian semalam kita di situ tergelincir matahari tanggal 9. Disitulah kita akan memulai puncak Arafahnya sampai terbenam matahari. Lantaran matahari biko baru kita akan bergerak menuju Muzdalifah. Diansu ke Muzdalifah. Ada yang lansia dan tutu langsung murur sampai langsung ke Mina. Tapi bagi yang sehat-sehat singgah di Muzdalifah dulu, bermalam di situ, mabit di situ sampai lewat tengah malam baru berangkat ke Mina. Jadi perjuangan nanti di situ sangat berat bapak dan ibu. Sejak kini kita siapkan. Kau ada apa-apa nan kau mau ulang umrah misalnya untuk orang lain, untuk membadal umrah, pilihlah waktunya nan tepat. Jangan di pasuan, patang baru selesai gitu umrah baru, hari kau lah paido balik. Wah, wetnya. Allah akhirnya teguran beko. Pas hari Armusnanya kita latihan. Awak sakit. Nah, kita sadunya tadi ayo. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, kita siapkan fisik awak, siapkan kesehatan awak untuk puncak haji nanti. Dari setelah tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai biko maghrib, kita akan mengisi hari-hari itu untuk berdoa kepada Allah, untuk beristighfar, untuk memuji Allah, untuk berzikir. Tak main HP dah. Mohon maaf untuk nan merokok, kau dapat nan dari setelah zuhur tu sampai maghrib jangan merokok. Kau nan hobi foto-foto sebelum itulah foto. Tanggal 8 silakan. Kau tanggal 9 pagi dah ada. Kalau lah tanggal 9 jangan digaduh jawab HP.
Lata kelincir matahari bikonjan di gadoyo. Itu waktu yang sangat berharga. Puluhan tahun kita menunggu, puluhan juta kita mengeluarkan piti. Jadi jangan sampai kita sia-siakan itu Bapak Ibu. Dari kini Bapak Ibu, kalau tidak kita biasakan baca Quran, tidak kita biasakan berzikir, tidak kita biasakan istighfar, maka hilang haka di situ. Kamangal itu, berdoa lah selesai, berzikir lah, baca Quran lah, saja mabi baru. Panjang hari lain, kamangal lain. Maka dari kini Bapak Ibu, kok berdoa gitu, panjanglah doa tu. Latihan awak berdoa kini gak sajam 2 jam. Ya Pak ya. Kok setelah subuh misalnya latihan awak berdoa panjang-panjang, dirinci. Sekian puluh tahun awak hidup tak do kita kok tak berdosa doa. Hampir tiap hari berdosa. Dosa mata, dosa talingo, dosa lidah, segala macamnya. Kita minta ampun kepada Allah. Ya, minta ampun atas segala dosa. Didoakan seluruh keluarga, ayah, ibu, dusana, mungkin ada sempat kemari. Keluarga yang mungkin dihimpit kesulitan ekonomi, yang mungkin juga diuji oleh Allah dengan kesakitan segala macamnya. Doakan saudara, masing-masing didoakan. Rinci di doanya. Apalagi ada orang yang menitip doa petang majalah apa-apa ini. Tolong di kanan. Siapa yang menitip Pak, tolong doakan nama di Arafah, catat namanya. Catat namanya, doakan di situ sesuai dengan pasarnya. Boleh lo yang minta doa itu menitip amplop lo, enak. Pak doa nama cek disuruh je pilih kalau bisa kuat seketik. Enak. Itu wajib karena didoakan. Amanah wajib didoakan tuh. Tapi kalau tidak dititipnya, kalau lah di pasarnya itu kita doakan juga. Jadi artinya Bapak dan Ibu, kita isi waktu nanti di situ semaksimal mungkin, latihan sejak kini. Nah, asal ada waktu luang, kita baca Quran. Kita targetkan bisa baca Quran 1 juz sehari. Kalau ambo memang sebagai petugas haji tak mungkin di Kodek Kerajaan. Baru kamu ngaji lah dikaluh dari orang. Pak, kau sakit, tak talok je dokter saja dong. Dan petugas haji sadunya lah terlibat situ terpasuk kerajaan sadunya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu lancar beribadah, mudah-mudahan kami pun dapat pahalanya. Nah, tak terkendala apa-apa ibu-ibu untuk makannya jangan sampai terlambat, pembayaran dan damnya selesai. Nah, pembayaran damnya lah selesai. Mudah-mudahan mabrur Bapak, mabrur lomo. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, tolong dikana-kana petang balik. Kita lah melaksanakan tawaf, lah melaksanakan sa'i. Nah, kita masing-masing marasuan. Yo laisah ko tawaf jo sa'i kita patang atau ndak. Awak surang nak tahu. Jandek malu jo orang, awak kata lah selesai tawaf. Salah satu yang membatalkan tawaf tu buang angin. Takkan tuik. Enak. Kalau bersinggungan antara laki-laki dan perempuan, itu ada toleransinya. Pendapat yang lain dibolehkan. Tetapi dalam hal buang angin, tidak bisa. Maka awak masing-masing nama rasuan. Cuma di awak sagan jo kawan, sagan jo pemimpin, ataru je lah. Nah, maka oleh sebab itu konsultasikan tadi aja pemimpin ibadah kloter masing-masing. Apa ambo sabananya patang yalah batang. Nah, kalau tidak sah tawafnya, tidak sah sa'inya Bapak Ibu, maka tidak jadi haji kita haji tamattu'. Kita kini ko melaksanakan haji tamattu'. Artinya umrah wak dulu baru haji. Kalau tidak sah biko, ayo tapaso dirubah biko niatnya kalau lah tanggal 8 harus menjadi haji kirannya lagi. Maka oleh sebab itu kita masing-masing marasuan, laporlah konsultasi. Jangan kita tak diam-diam saja. Nah, awak masing-masing yang merasuan. Itu barangkali Bapak dan Ibu lelabian dari 7 ini. Ambo mohon maaf, kau talesong, enak ke mama-mama ambo, ke guru-guru ambo, enak. Nah, kita sekampung sadonya. Di siko saliang senyum lah kita Pak. Enak. Di kampung tak bisa bersogo, di siko bisa bersogo. Bertegur sapa wasiku. Enak, senyummu adalah sedekah ke Nabi. Saliang bantu membantu. Besok apa-apa ke Arafah, ambo pesankan. Kita ke Armusna besok
kita ndak tahu anan kata jadi Bapak Ibu. Benar. Lah, awak ndak tahu anan kata jadi besok. Walaupun skenario lah dibuat dari pemerintah Arab Saudi, sarupo je tahun 2025, lah dibuat skemanya rancang-rancang, ajak iko. Rupanya ndak doto dari Musdalifah ke Mina. Tapasolah jalan jamaah haji dari Musdalifah ke Mina. Ada waktu itu jamaah lansia naik oto dari Arafah, nyokamurur, barangke jam sabalik malam dari Arafah. Jam barat tiba di Mina, jam mampek sore hari besoknya. Jadi untuk itu Bapak Ibu, kita harus mempersiapkan diri. Anda disiapkan, mental awak disiapkan, kemudian kita bawa perbekalan. Kita pergi ke Arafah besok Bapak Ibu, bawalah roti, bawalah kue, masukkan ke dalam darah Ar-Musna. Ndak di Arafah makannya dong. Di mana biko dimakan? Kalau seandainya di Muzdalifah terjadi hal serupa itu, kita bisa mengajak beliau. Panitia bisa mempertimbangkan bonasi, tapi dengan padatnya lalu lintas, belum tentu bisa sampai ke tangan awak. Ya, pendistribusian makan pun susah biko. Kondisinya sangat padat, oto tidak bisa berjalan. Maka jalan satu-satunya Bapak Ibu, kita siapkan tarastas Ar-Musna nalah jadi ada isikan di situ makanan awak, diisikan minuman, jago-jago nanti kalau seandainya di Muzdalifah terjadi sesuatu yang tak kita inginkan. Kok seandainya nak makan kita beko tak dapat nasi, ada cadangan awak. Tolong iko bapak-bapak kita kanak-kanak. Tak hanya untuk awak dong. Wak niatkan pula untuk berbagi. Kok ada orang kelaparan beko berbagi. Takana dulu tahun 2003 Bapak Ibu, ambo 2003 mambo jamaah Padang Panjang 50 kota. Kawan waktu itu keluar dari Muzdalifah jam 2:30. Hari panih garam. Sampai mata dua tak ada. Saya viral lah waktu itu tragedi Muzdalifah namanya. Nah, perjanjian bagai dulu dapat air zam-zam. Tapi mah sampai kini tak dapat air zam-zam. Nah, kompensasi namanya dulu, tapi tidak jadi dapat dah. Dahulu Bapak dan Ibu, tahun 2023 ada air aqua galet lah basiso tinggal separuh lagi. Separuh tu diminum di jemaah kita. Tas dari sia air nak jalan. Deja itu kondisi payah waktu itu. Tak ada nak diminum, tak ada nak dimakan. Yang ada di situ. Kadang bubuhan tak makan separuh, kadang makanan tak makan separuh, kadang air ada separuh. Itu nak dimakan. Deja itu kondisinya. Jadi kita siapkan itu. Bagi bapak nan punya kelebihan, bawa nan lebih, bantu orang lain. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Apa saja nan kita buat baik, tak ada yang tak diketahui Allah. Allah pasti tahu. Tak hanya di Arafah Muzdalifah, di siko je itu je. Apa bantu orang lain, ada saja bantu untuk apa betul. Apa tolong orang lain, ada je biko nak menolong awak. La jalih la ini, la payah la atuk, la payah naik oto. Apa rabu je ni oto lain. Jadi kau tolong kita perhatikan kepada ibu di terminal Jabal Ka'bah. Ambo patang mamau 20 jamaah kursi roda. Barabuilah untuk mana yang kursi roda kau yang sehat dengan yang sakit kau. Kadang tak ada perhatian awak sama sekali itu. Jadi kita bantu nan tua bapak ibu, kita bantu nan lansia. Setiap kita berbuat baik, insya Allah balasannya kawak juga dia. Nah, kita yakin Allah Maha Tahu, Allah akan membalas setiap kebaikan yang kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.